Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini tanggal 13 Juli ya 2021, jamnya jam 1:16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya bahas untuk hari ini dan besok 13 Juli sampai dengan 14 Juli 2021. Saya mulai langsung dengan analisa saham harian untuk BNBA. Jadi untuk BNBA ini sudah saya sebutkan ya 1520 dan naik ke atas sudah berhasil, terus kemudian 1650 sudah tercapai juga, kemudian terkoreksi ya. Harusnya sih pasang trailing stop ya, nggak ada masalah. Ini kalau sudah di bawah 1520 juga harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau yang belum pasang, pasang aja trailing stopnya di 1440 ya dan 1365. Kalau misalnya mau tambah lagi atau buy up ya, kalau masih hold, kalau sesi kedua dia berhasil naik lagi ke atas 1520 tambah lagi, naik lagi ke atas 1650 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1880. Antara 1650 dan 1880 kalau mau tambah lagi maka bisa menggunakan acuan dari sini ya. Sebentar, di sekitar area, ntar saya tambahkan ya, 1750 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, silakan tambah lagi. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1750 ya, target price terdekatnya di 1880 dan 2170 ya, kalau dia masih bisa naik lagi ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, sebelumnya saya sebutkan di area 1060 sampai 1115. Karena dia higher high, maka saya naikkan target berikutnya di area ini ya. Tunggu aja di area 1190 dan 1230 yang mau buy on weakness ya. Ya tentu saja kalau uptrendnya masih cukup kuat, kalau mau buy on weakness ya nggak dikasih-kasih ya. Kalau mau ya buy high sell higher aja. Mulai kalau naik lagi ke 1520 boleh buy ya. Yang buy high sell higher, kemudian naik lagi ke atas 1650 tambah lagi, naik lagi ke atas 1750 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 1880 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Saya nggak tahu ya apakah naik ini ada aksi korporasi, mau right issue atau sebagainya. Silakan cek sendiri ya jadwalnya ya. Saya di sini hanya fokus di pergerakan analisa saham teknikalnya aja. Kurang lebih cukup ya untuk BNBA. Berikutnya untuk saham AGRS ya. Jadi setelah turun kemarin, hari ini rebound lagi naik ke atas 255 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja, tetap sama ya, acuan 234 ya. Pasang aja trailing stopnya di 234 dan 220 ya. Ini saya gambarkan 220. Kemudian kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh aja pasang stop lossnya di 234 dan 220 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 280 tambah lagi, naik lagi ke atas 310 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 350 tambah lagi dengan target price terdekatnya di sekitar area 400 sampai dengan 450 ya. Itu untuk AGRS. Oke, berikutnya untuk analisis saham harian untuk Unilever. Di Unilever dia minggu ini akan berjuang untuk naik ke atas 5250 ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya, yang sudah punya tinggal pasang aja stop lossnya di 5075 dan 4900. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di area 5075 dan 4900 ya. Kemudian yang mau tambah lagi boleh Pak Sunar, boleh nanti kalau naik ke atas 5250 tambah lagi, naik lagi ke atas 5425 tambah lagi ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 5625 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price terdekatnya adalah di sekitar area 6000-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6000 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 6200 dan 6350. Kemudian kalau naik lagi ke atas 6350 tambah lagi, boleh ya. Maka dia akan berusaha untuk mencapai target Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 6750 sampai dengan 6800 ya. Jadi belinya untuk Unilever bertahap aja, memang cenderung masih sideways di bawah ya. Kalau dia gagal di bawah 4900, turun lagi di bawah 4900, ada kemungkinan dia masih turun lagi ya. Jadi hati-hati, 4900
stop loss maksimum di 4710 ya. Bagi yang sudah punya Unilever, maksimum stop lossnya di 4710. Jadi kalau turun di bawahnya 4710 lebih baik sih jual dulu ya. Karena kemungkinan dia turun lagi ya. Turunnya cukup dalam ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk BGTG ya. Jadi BGTG hari ini 162 sudah tercapai ya. Yang rajin nonton mencatat dan buy ya. Ini saya sudah sarankan ya, naik lagi ke atas 162 boleh buy. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di mana Pak Sunar? Saya pakai acuan 151 dan 145 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 151 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya 145 lebih baik jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Kemudian yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya juga sama ya di 151 dan 145. Uptrendnya masih cukup bagus. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 173 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 186. Naik ke atas 186 kemungkinan dia breakout ke atas 200 ya. Dengan target price 212 sampai 218 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Secukupnya aja, tapi ya jangan terlalu takut-takut ya. Sejauh ini sih tiponya masih cukup bagus ya untuk BGTG ya. Nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi atau gimana ya. Nanti silahkan cek sendiri ya, saya nggak cek ya. Untuk jadwalnya saya nggak tahu. Kurang lebih cukup ya untuk BGTG. Kemudian berikutnya untuk BBHI. Jadi BBHI ini kan dia sebelumnya dia right issue ya. Dia right issue-nya untuk BBHI kan come date-nya tanggal 8 Juli ya. Jadi setiap 125 tambah setiap 125 lembar saham lama itu akan mendapatkan rights ya atau hak untuk membeli 224 saham baru di harga 100 rupiah ya. Jadi kalau dihitung harga teoritisnya itu dia ketemunya di 1735. Makanya pada saat setelah come date ya dia tiba-tiba drop ya, menyesuaikan dengan harga teoritisnya. Kemudian dia masih diangkat naik tinggi ya. Mungkin ada yang tanya, Bapak Sunar setelah right issue kok diangkat naik tinggi lagi? Itu kenapa? Ya karena mengingat harga tradingnya ya, trading rights-nya itu dia antara tanggal 14 sampai 21 ya. Jadi yang punya sahamnya dan punya rights-nya kalau mau ditradingkan boleh ya. Asalkan perlu diingat ya, modalnya itu kalian itu bukan 100 rupiah ya, karena kalian kan belinya kan BBHI kan mungkin sebelumnya ya, itu harganya sudah di harga tinggi ya. Jadi kalau dihitung harga teoritisnya ya, kalau trading right-nya itu hitung modalnya ya di harga teoritisnya ya, harusnya seperti itu ya. Walaupun Anda mendapatkannya di harga 100 ya, seperti itu ya untuk rights-nya. Jadi disesuaikan aja ya, sesuai dengan, saya nggak tahu nanti kalau di trading kan dia dibuka mulai harga berapa saya nggak tahu ya. Nanti dilihat sendiri trading periodnya dia trading periodnya dia tanggal 12 Juli ya. Oh, hari ini sudah mulai kemarin ya. 12 bentar. Maaf, salah lihat BBHI ya. BBHI di sini untuk trading periodnya mulai 14 Juli ya. Jadi mulai besok ya. Mulai besok sampai 21 Juli. Dan batas tebusnya sampai 21 Juli 2021 ya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau yang belum punya ya, saran saya untuk sekarang kondisi BBHI jangan beli dulu ya, karena ini masih ada proses trading right issue-nya ya. Jadi apakah pasti turun Pak Sunar? Ya belum tentu turun juga ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya ya. Dengan harga sekarang pasang aja trailing stop-nya di harga 3150 dan 3000 ya. Maksimum di 2800. Kalau dia turun bayar 2800, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya ya untuk sahamnya ya. Untuk right-nya nanti ya tergantung tradingnya ya, di tradingkan di harga berapa ya, seperti itu. Oke, kalau yang belum buy saran saya sih lebih baik tunggu dulu lah ya setelah proses right issue-nya selesai, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya BHIT ya. Jadi untuk BHIT ini dia masih testing support area 81 ya. Yang sudah punya atau yang mau buy sekarang boleh aja Pak Sunar, boleh. Jadi pasang stop loss-nya di 81 ya. 85 dan 81 kalau buy sekarang ya untuk BHIT. Kemudian belinya bertahap aja, kalau dia berhasil naik ke atas 94 tambah lagi, kalau berhasil naik lagi ke atas 106 atau 110 ya boleh tambah lagi.
Maka target price berikutnya adalah sekitar 120 sampai dengan 128 ya. Itu untuk BHIT. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Memang cenderung masih testing area support 81-an di sini. 81 sampai dengan 85 ya. Jadi banyak bertahap aja untuk BHIT. Kemudian berikutnya untuk BABP ya. Jadi BABP ini sepertinya dia tertahan di area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi di sekitar area 264. Yang mau buy on weakness atau yang sudah punya ya, boleh saja kalau mau buy on weakness sekarang, asalkan pasang stop lossnya di 286 dan 264 ya. Masih tetap sama saran saya ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 304 tambah lagi, naik lagi ke atas 320 tambah lagi ya. Kalau berhasil breakout ke atas 340 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Karena kalau dia berhasil breakout ke atas 340, kemungkinan dia akan testing lagi untuk mencoba untuk breakout ke atas 450 ya. Jadi selama di atas 340 dia bagus ya, boleh tambah lagi. Naik lagi ke atas 360 tambah lagi ya. Pokoknya setiap lipatan Rp20 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk BABP. Kemudian di MMX. Jadi di MMX ini sudah saya sebutkan sering banget ya. Yang rajin nonton ya, mencatat dan buy ya, lumayan profitnya ya. Saya nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi, right issue atau sebagainya, nanti silakan dicek ya. Di sini teknikalnya saya sudah kasihkan garis-garisnya ya. Target price berikutnya di 2200. Jadi average up-nya setiap kelipatan 100 ya setelah 2000 ya. Sekarang kalau yang sudah punya pas aja trailing stop-nya di 1900 dan 1800 ya pasangannya ya. Atau di 1850 dan 1800 ya. Bisa dipakai 3 level ini ya. 1900, 1850 dan 1800. Itu yang sudah punya ya, pasang aja trailing stop-nya di sana. Kalau mau pasang trailing stop di 2000 juga boleh ya. Karena dia sebelumnya dia breakout ke atas 2000, jadi pasang aja trailing stopnya mulai 2000, 1900, 1850 dan 1800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2100, kalau yang sudah punya boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau mau buy sekarang boleh Pak Sunar, boleh, asalkan pasang stop lossnya di 2000 dan 1900. Tapi belinya jangan terlalu banyak, nanti kalau naik lagi ke atas 2100 tambah lagi, kalau berhasil breakout naik ke atas 2200 tambah lagi dengan target price terdekatnya 2400 untuk DMMX. Jadi uptrendnya itu masih cukup bagus ya, naiknya perlahan-lahan ya. Mudah-mudahan masih bertahan ya di atasnya 1800 ya. Yang perlu diingat 1800. Selama dia bertahan di atas 1800 masih cukup bagus ya. Ada kemungkinan sideways nggak Pak Sunar? Karena melihat di sini kalau dia sudah berhasil breakout, nggak lama lagi dia sideways ya. Di sini dia breakout lagi sideways ya. Ini walaupun ini dia breakout lagi di atas 2000 ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar sideways? Ada ya. Jadi selama di atas 1800 masih cukup bagus ya. Untuk DMMX kalau mau buy ya mungkin buy-nya untuk buy weakness-nya sekitar area 1745 dan 1800 ya. Saya gambarkan lagi ya. Karena sudah higher high, jadi saya naikkan untuk buy on weakness-nya di area 1745 dan 1800. Jadi tunggu ya, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1800 barusan buy ya. Itu yang buy on weakness. Oke, berikutnya untuk dinar ya. Bank OK Indonesia ya. Jadi kebanyakan hari ini sih bank-bank kecil yang naik ya. Nggak tahu itu ada aksi korporasi atau apa ya, silahkan cek sendiri. Hari ini naik tinggi ya, ini 276 sudah saya garis-gariskan, tambah lagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 276 dan 256 ya. Kalau yang belum punya Mas Sunar, kalau mau beli sekarang boleh nggak? Ada dua pilihan ya. Kalau yang buy on weakness, saran saya tunggu aja di area sekitar 240 sampai dengan 250, itu yang buy on weakness. Jadi kalau dia terkoreksi di bawah 250, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 250 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 276 tambah lagi ya, dan seterusnya. Di sini dia akan menguji level swing high-nya di sini ya, 10 Juni ya, di 296. Kalau dia naik lagi ke atas 296 tambah lagi Pak Sunar, boleh ya untuk dinar ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 320 dan 350. 350 ini kurang lebih area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 350, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area 390 sampai dengan 400, yaitu Fibonacci retracement 38,2%-nya. Ada kemungkinan breakout nggak Pak Sunar dalam minggu ini? Kemungkinan breakout ada ya. Jadi belinya bertahap. Belinya bertahap aja ya. Jangan terlalu banyak, tapi ya jangan terlalu sedikit ya. Disesuaikan aja dengan
resiko profil masing-masing ya. Oke, berikutnya untuk analisa samaria untuk MCOR ya, Bank China Construction Bank Indonesia ya. Jadi di sini kalau kita lihat dia naik lagi ya. Jadi patternnya kita lihat di sini ya. Kalau dia naik tinggi, kemudian dalam beberapa hari ke depan dia koreksi ya. Hari ini kan naik tinggi. Jadi garis-garis ini sebenarnya sudah pernah saya berikan ya. Tinggal ikutin aja. Pasang aja trailing stopnya kalau sudah punya ya. Di 138 dan 133. Kalau mau buy sekarang Mas Sunar boleh nggak? Sebenarnya ada dua pilihan ya kalau mau buy ya. Tunggu di area sekitar 125 sampai 130 ya. Kalau dia terkoreksi. Tapi berhubung ini dia sudah berusaha untuk breakout ke atas 148. Kalau mau buy ya, kalau sekarang boleh buy sekarang tapi jangan terlalu banyak, asalkan pasang stop lossnya di 138 dan 133. Naik nanti kalau naik lagi ke atas 148 tambah lagi, naik lagi ke atas 153 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 160 tambah lagi. Kemudian kalau naik ke atas 160, target price berikutnya adalah 169 dan 179. Jadi garis-garisnya ini sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja ya. Garis Fibonacci retracement 1,8% yang sebelumnya itu di area 153. Jadi itu adalah target price pertamanya ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk INPC ya. Di sini INPC dia berhasil naik ke atas 174. Jadi saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 174 boleh tambah lagi ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 174. Yang mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 174. Tapi buy-nya bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 194 tambah lagi. Naik lagi ke atas 206 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 218 dan 242. Kalau dia berhasil naik ke atas 242, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 262 ya. Itu untuk INPC. Jadi yang menarik di sini ya, dia kecenderungan membentuk seperti mangkok ya. Kalau dibilang mangkok ya seperti ini ya. Ya ada kemungkinan dia sampai ke 262. Jadi belinya nyantai aja, bertahap aja, jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi naik ke atas 194 tambah lagi, naik lagi ke atas 206 tambah lagi, naik lagi ke atas 218 tambah lagi ya. Mudah-mudahan dikasih 262 ya. Kemudian berikutnya untuk BSIM. BSIM ini masih naik lagi ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana. Silakan cek ya. Apakah ada aksi korporasi right issue atau bagaimana ya. Kok dia naik ya. Ini silakan cek sendiri beritanya. Kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di sini ya. 970 dan di area 920. Itu bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy on weakness-nya di mana gitu ya. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya sih kurang lebih masih tunggu di area sekitar 800 sampai dengan 850 ya. Artinya kalau dia terkoreksi turun di bawah 850, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi kan 850 baru kita beli ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar bagaimana? Yang berani resiko ya. Kalau mau buy high sell higher boleh aja, tapi belinya bertahap ya. Buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 970 dan 920 ya. Kalau mau buy high sell higher sekarang. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1090 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price terdekatnya adalah di area 1150 dan 1200 ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1090 ya. Jadi tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1150. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1200 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1200 kemungkinan di sekitar 1300 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang takut ketinggian ya kalau kita lihat di sini ya, ini ada swing hanya di sini 1250 ya, tengah-tengahnya ya. Saya gambarkan juga lagi 1250 ya. Kalau yang takut ketinggian ya lebih baik buy on weakness atau pilih saham lainnya gitu ya. Buy hasil aja sekarang boleh aja, tapi bertahap aja ya, jangan terlalu banyak karena risikonya juga tinggi ya. Dia 3 hari terakhir naiknya tinggi, entah karena apa ya, nanti dicek sendiri. Pasang aja trailing stop ya kalau beli ya, dan stop loss ya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya untuk BVIC ya, Bank Victoria. Hari ini naik tinggi ya.
Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk average up ya. Kalau naik lagi, kalau sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di 178 dan 169 ya. Itu sudah punya. Kalau mau buy up atau average up, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 185, tambah lagi, dia akan menguji 195. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 195, maka target price berikutnya kurang lebih di sekitar area 212 dan 216. Nah, 216 ini adalah area vibrasi retracement 38,2%-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 216, maka dia akan berusaha mencapai target 238 dan 270 ya. Memang cenderungan di sini dia sebelumnya memang sideways ya, lama ya, bulan-bulan ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya 178, 169. Nanti kalau naik lagi ditambah bertahap ya, seperti itu ya, jangan terlalu agresif karena ini sudah dekat dengan resisten dari sideways-nya sekitar 195. Kalau dia berhasil breakout ya, jangan ragu-ragu buy ya, karena kemungkinan dia bisa naik ke atas 238 ya, itu untuk basic ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu takut ya. Oke, berikutnya untuk emiten IPTV ya. Jadi IPTV di sini dia rebound lagi ke ini area yang buy weakness sudah kena ya. Jadi yang mau buy weakness harusnya sudah buy ya, nggak apa-apa ya. Yang sudah buy, pasang aja stop lossnya di 274 dan 256. Seperti itu ya. Kemudian di sini kalau mau tambah lagi sebenarnya sudah berhasil naik ke atas 282 kan hari ini. Mau tambah sekarang atau buy sekarang boleh ya bagi yang belum punya ya. Tapi tetap pasang stop lossnya di 274 dan 256. Nanti kalau dia naik ke atas 288 boleh tambah lagi. Pakai price terdekatnya di 305. Kalau naik ke atas 305, pakai berikutnya di 320, 328 dan 340 ya, seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Memang dia suka nipu ya di sini ya. Bikin orang nyangkut di atas ya. Jadi ekornya tinggi ke atas, dia sering banget ya. Seperti itu ya. Dia turun lagi gitu ya. Kemudian dia berhasil naik lagi, nipu lagi, turun lagi ya, seperti itu ya. Nah, Pak Sunar, di sini nanti jangan-jangan naik lagi, turun lagi. Ya, kalau nggak berani ya pilih aja saham yang lainnya atau yang mau trading cepat ya, istilahnya quick trade ya. Kalau dijagain lagi nggak ada kerjaan ya, lagi trading ya, sambil jagain ya boleh aja. Kalau baiknya bertahap aja ya, naik ke atas 188 tambah lagi, kalau dia naik ke atas 305 tambah lagi dan seterusnya, sambil pasang trading stop dan stop loss ya. Itu untuk IPTV ya. Berikutnya untuk Amar ya, Bank Amar Indonesia. Ini juga naiknya tinggi. Ya, gimana Pak Sunar? Kira-kira baik nggak? Di sini kan ini saya sudah sebutkan garisnya ya. Di sini saya belum kasih 350 ya. Itu resisten terdekatnya yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 300. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau yang berani buy high sell higher ya, buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya di 300. Kemudian kalau naik lagi ke atas 350 tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi belinya bertahap. Kemudian kalau naik lagi ke atas di sini ya, kurang lebih 396 ya, di dekat area Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini yang sebelumnya ya, saya nggak rubah-rubah, yang saya tarik Fibonacci retracementnya. Kalau dia naik lagi ke atas 396, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah kurang lebih di area ini ya, 434. Naik ke atas 434, kalau mau tambah lagi ya di sekitar area ini 464 ya. Jadi garis-garisnya saya gambarkan dulu supaya mudah ya. Jadi ya sudah punya, pasang trailing stopnya mulai 300. Yang mau tambah lagi nanti naik lagi ke atas 350, buy up ya, average up. Naik lagi ke atas 396 tambah lagi, naik lagi ke atas 434 tambah lagi, 464 ke atas tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 500 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk Amar ya, Bank Amar Indonesia. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana. Silakan cek sendiri ya, kenapa kok naiknya tinggi ya. Yang pasti bukan karena bandar ya. Saya nggak ngajarkan bandar ya. Saya hanya fokus kepada pergerakan harganya aja. Dan yang ikutin saya ya tinggal fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Itu adalah area untuk average up. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atas, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia gagal, misalnya dia naik ke atas 350 tambah lagi, buy. Naik lagi ke atas 394, maaf 396 ya, tambah lagi. Kemudian dia turun bawah 396, ya harusnya pasang trailing stop. Pasang trailing stop itu berarti jual yang 350 dan 396 ya. Seperti itu. Kalau dia turun lagi di bawah 350 ya jual dulu semuanya ya. Kalau dia di bawah 350 ada kemungkinan dia testing lagi area 238 ya. Seperti itu.
Yang mau buy on weakness ya terpaksa ya tunggunya di 238 sampai dengan 250-an ya. 255-an ya, 238 sampai dengan 255. Itu yang mau buy on weakness ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini 13 Juli 2021 dan untuk besok ya 14 Juli 2021. Jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa juga komen. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tanya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga jaga kesehatan selalu. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.